Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwanudin dengan NIM 1032405157. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Sosial Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Dalam presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang seleksi karyawan dengan dosen pengampu kita, Angga Pramadista Sudrajat, Sarjana Ekonomi MM. Oke, kita langsung saja. Apa itu definisi karyawan? Definisi seleksi karyawan. Di sini saya mengutip dari perkataannya Rifai pada tahun 2016. Seleksi karyawan adalah proses memilih pelamar paling sesuai untuk pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Seleksi menentukan siapa yang diterima. Ya. Kita bisa menjabarkan bahwa di sini adalah seleksi itu adalah memilih atau mencari siapa yang akan menjadi kandidat di perusahaan kita atau siapa yang akan mengisi kekosongan di perusahaan kita. Nah, mungkin seperti itu. Dan apakah penting seleksi karyawan itu? Ya, sangat penting. Saya di sini mengutip dari Gary Dassler tahun 2015 bahwa seleksi karyawan itu sangat penting sekali. Di sini dia menjelaskan ada 3 tahapan-tahapan dalam seleksi karyawan. Yang pertama itu dari segi kinerja. Nah, dia mengatakan prestasi perusahaan tergantung pada karyawan yang tepat. Betul sekali. Karena kalau pemilihan karyawan kita tidak tetap, maka itu akan menjadikan sebuah kemunduran di perusahaan kita. Dalam Islam juga dikatakan bahwa segala sesuatu itu kalau tidak dikerjakan sama ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, maka di sini sangat tepat sekali. Perusahaan itu tergantung pada karyawan yang tepat. Kalau kita tepat memilih karyawannya, dia ahli, dia kompeten di bidang itu, maka prestasi yang akan kita dapat. Yang kedua adalah biaya. Rekrutmen mahal, sehingga seleksi efektif mengurangi biaya pengulangan perekrutan. Oke, biayanya mahal. Kita misalkan sewa konsultan MSDM. Agar apa? Agar nanti dia ketika kerja di perusahaan kita, dia memang ahlinya. Karena yang mengujinya itu adalah konsultan. Yang benar-benar emang eh, dia ahlinya di mencari karyawan karena tadi kita katakan konsultan. Jadi sehingga tidak ada pengulangan. Justru itu yang akan membengkak biaya kita. Dan yang terakhir adalah resiko hukum. Resiko hukum itu muncul jika memperkerjakan yang tidak kompeten. Tadi ini sangat berkaitan sekali. Semuanya itu ada kinerja, biaya, dan resiko hukum itu sangat berkaitan. Sehingga kita harus benar-benar dalam menyeleksi karyawan. Selanjutnya di sini adalah tujuan seleksi karyawan. Nah, tujuannya itu adalah memastikan tenaga kerja tepat. Tadi sesuai seleksi. Yang kedua mengoptimalkan investasi SDM. Kalau misalkan SDM-nya bagus, pekerjaannya bagus, otomatis itu investasi buat perusahaan kita dan menjaga stabilitas organisasi. Sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah menjamin karyawan tepat untuk setiap jabatan. Yang kedua, memastikan investasi SDM memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi penempatan pelamar sesuai minat dan kompetensi. Yang ketiga, memperlakukan pelamar adil dan meminimalkan diskriminasi. Nah, di sini kadang ada sebagian perusahaan ya suka mendiskriminasi. Oh, ini mah ada kulit hitam, ada kulit putih. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu dapat menghambat perusahaan kita. Kalau emang dia kompeten, tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Baik.
baik dari atasan ke bawahan maupun bawahan ke setara. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi resiko tindakan negatif dari karyawan tidak layak. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi penempatan pelamar sesuai minat dan kompetensi. Selanjutnya adalah indikator karyawan. Menurut Ripai, di sini saya mengutip menurut Pak Ripai. Menurut Ripai, indikator seleksi karyawan itu ada 5. Yang pertama dari segi pendidikan. Nah, pendidikan itu sebagai cerminan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Biasanya kalau karyawan itu minimal SMA atau minimal S1, ya begitu. Ya itu tergantung ke apa posisi kekosongan kita. Yang selanjutnya itu pengalaman kerja. Ini sangat penting pengalaman kerja. Karena ketika si karyawan itu udah punya pengalaman kerja, maka dia siap praktis. Ketika disuruh kerjakan itu, dia udah punya pengalaman, dia bakal langsung mengerjakan. Yang kedua kesehatannya. Apakah dia kesehatannya baik, baik dari segi mental ataupun kesehatan jasmani. Kenapa? Karena kalau dia sakit, kita gak mungkin pekerjaan orang yang sakit. Apalagi dia kekurangan mental. Tergantung kerjaan kita atau tergantung apa yang kita butuhkan. Yang ketiga ada yang namanya tes tulis. Tes tulis itu untuk kemampuan verbal, keterampilan dan kecerdasan. Apakah dia bisa menulisnya dengan rapi, sesuai apa yang kita teskan untuk dia mampu mengisi atau enggak gitu. Kita untuk apa? Untuk menyeleksi karyawan. Yang terakhir ini adalah yang paling penting adalah wawancara mendalam. Karena ketika wawancara itu kita bisa tahu seberapa kemampuan si calon pekerja yang akan dipekerjakan di perusahaan kita. Terus apa motivasi kerjanya? Kita juga jadi tahu karena ini adalah ada di tahap wawancara. Selanjutnya adalah proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan itu tadi satu wawancara awal. Wawancara awal. Nah, sharing pelamar yang tidak memenuhi persyaratan dan memperkenalkan organisasi. Yang kedua adalah tes seleksi, tes kemampuan, keterampilan atau psikometri dan medis sesuai jabatan. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan, wawancara one to one, kita one to one, panel atau grup untuk evaluasi kompeten. Selanjutnya itu pemeriksaan latar belakang dan referensi vertikal. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi medis, pastikan kesehatan fisik, itu kita jelaskan. Terus yang terakhir adalah keputusan seleksi. Ketika udah wawancara selesai, tes selesai dan lain sebagainya, baru kita tentukan siapakah yang layak untuk menjadi karyawan di perusahaan. Faktor penting dalam proses SDM yang pertama kita kondisi penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh imbalan, spesialisasi pekerjaan dan mutu pelamar. Nah, ini sangat diperhatikan oleh pelamar pekerjaan. Nah, gajinya berapa sih? Gitu. Biasanya suka begitu kan. Nah, terus bagian apa? Kerjaannya enak apa enggak? Gitu kan. Berat apa enggak? Tapi kalau berat sesuai dengan gajinya, biasanya pelamar itu tidak jadi masalah. Yang kedua itu adalah etika proses seleksi. Nah, cegah nepotisme dan korupsi, jaga integritas. Nah, ini sangat terjadi bahkan banyak di perusahaan-perusahaan di kita. Seleksinya oke, kadang kita melakukan tes dari awal sampai akhir, terakhirnya malah kalah sama yang nepotisme karena dia punya kenalan di dalam. Gitu biasanya. Yang
Ketiga itu ketersediaan dana. Anggaran membatasi jumlah pegawai yang dapat direkrut. Biasanya anggaran juga minim kalau untuk perekrutan. Karena terkadang perusahaan jarang yang sangat royal untuk mengeluarkan anggaran untuk perekrutan. Bahkan sampai sewa konsultan. Yang keempat, antisipasi gabungan faktor. Nah, koordinasi imbalan etika dana dan kesetaraan untuk seleksi adil dan selektif. Ini adalah gabungan dari tiga di atas. Dan yang kelima adalah kesetaraan kesempatan. Hindari diskriminasi gender, usia, ras, atau agama. Ini harus dihindari. Ini sangat penting. Kita lihat perusahaan yang sangat menghindari ini. Adalah perusahaan, contohnya ya, yang gampang kita adalah perusahaan Bank BCA. Dia itu selalu lembut, ramah kepada pelanggan. Gitu. Kepada para karyawan. Karena apa? Karena mereka itu tidak adanya menjauhi diskriminasi ini gitu. Dan nah, selanjutnya adalah faktor utama seleksi karyawan. Yang pertama adalah kemampuan teknologi dasar atau alat kolaborasi digital dan analitik data. Si karyawan itu harus mampu, pelamar itu apakah dia hmm, penguasaan teknologinya bagus atau digitalnya bagus atau enggak gitu. Karena sekarang udah masuk ke era digitalisasi. Yang kedua, adaptabilitas. Si calon karyawan itu eh, cepat gak beradaptasinya atau bahkan lambat gitu. Harus cepat. Yang ketiga adalah kemampuan analisis data dan berpikir kritis. Nah, si karyawan itu harus mampu menganalisis data dan berpikir kritis untuk keputusan berbasis bukti. Yang selanjutnya adalah soft skill. Ini prioritas komunikasi, pencegahan masalah, kerja tim, lintas fungsi. Yang kelima, kesesuaian budaya, nilai etika kerja, kontribusi terhadap keragaman. Yang keenam adalah integritas dan tanggung jawab. Nah, si karyawan itu harus mempunyai tanggung jawab ini, kejujuran ini, harus profesional. Nah, dari semua itu, mari kita simpulkan. Di sini saya menyimpulkan sedikit ya. Bahkan di sini saya presentasi ada persen-persennya. Yang pertama, saya di sini tulis 50%. Mohon maaf kalau salah ya. Nah, mengenai seleksi adalah proses krusial untuk memastikan investasi SDM tepat sasaran. Ini sangat sangat krusial kalau kata saya untuk seleksi ini. Karena majunya perusahaan atau mundurnya perusahaan itu tergantung pada seleksi karyawan. Nanti karyawannya kompeten atau enggak gitu. Di sini saya tulis 30%. Ini kunci 2025. Fokus tidak hanya pada pengalaman dan pendidikan, tetapi juga pada keterampilan di digital. Kenapa penting keterampilan digital dan adaptasi? Dan bahkan ada budaya. Karena ini adalah era digital. Bukan hanya pengalaman yang harus ada, tapi yang mengerti tentang era digital ini. Yang mengerti, yang paham mengenai budaya. Kenapa harus paham budaya? Karena karyawan itu ketika datang ke suatu daerah, misalkan dia tidak tahu budaya tersebut, harus begini-begini, maka itu akan menjadikan jelek perusahaan. Tapi kalau dianya tahu, oh budaya di sana itu seperti ini loh, begini loh, di situ dia pasti akan mudah untuk bekerja. Dan saya tulis ini 20% tujuan akhir mendapat karyawan yang kompeten dan berintegritas untuk menjamin prestasi perusahaan di tengah perubahan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.